Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Triwahyuni akan mempresentasikan hasil penelitian hibah penelitian dasar kompetisi nasional yang tahun ini adalah tahun kedua atau tahun terakhir dengan judul peningkatan aktivitas titania di bawah sinar matahari dengan cara pendopingan logam krom dari air limbah penyamakan kulit untuk penghilangan polutan dalam media air. Nah, tahun ini yang dipilih sebagai polutan adalah amoksisilin. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa titania merupakan fotokatalis yang sangat aktif dengan kestabilan yang tinggi, ramah lingkungan, dan harganya murah. Namun titania memiliki kelemahan, yaitu energi celah pita yang lebar, yaitu 3,2 elektron volt yang setara dengan sinar UV. Hal ini menjadikannya hanya aktif di bawah sinar UV. Karena sinar UV hanya ada 4% dalam sinar matahari, maka aplikasi titania di bawah sinar matahari menjadi terbatas. Peningkatan aktivitas titania di bawah sinar matahari telah sering dilakukan dengan cara pendopingan. Salah satu logam yang sering didopingkan adalah krom, karena logam krom memberikan kenaikan aktivitas titania di bawah sinar visible yang signifikan. Salah satu sumber logam krom adalah air limbah penyamakan kulit yang terkandung dengan konsentrasi relatif tinggi. Air limbah yang mengandung logam krom dengan konsentrasi tinggi ini apabila dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan akan merusak ekosistem dan menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia. Sampai hari ini atau sejauh ini belum diteliti, tidak terlacak penggunaan atau pemanfaatan logam krom dari air limbah penyamakan kulit sebagai sumber dopan titania. Di sisi lain, amoksisilin yaitu merupakan antibiotik yang digunakan secara luas baik untuk hewan maupun manusia. Pada kenyataannya 85% dari amoksisilin yang terkonsumsi itu akan terbuang bersama urin dan feses yang akhirnya masuk ke dalam air limbah dan terbuang ke lingkungan. Karena struktur amoksisilin relatif stabil, sehingga di lingkungan dia akan terakumulasi yang akhirnya konsentrasinya relatif tinggi. Pencemaran air oleh amoksisilin ini dapat menyebabkan resistensi bakteri dan menimbulkan penyakit kronis bagi manusia. Didasarkan pada kenyataan itu, maka pada penelitian ini telah dilakukan pendopingan logam krom dari air limbah penyamakan kulit ke dalam titania untuk fotodegradasi residu amoksisilin di bawah paparan sinar visible. Penelitian ini dilakukan melalui 3 tahapan proses, yaitu proses pendopingan, karakterisasi, dan uji aktivitas. Proses pendopingan titania oleh logam krom dari air limbah penyamakan kulit dilakukan dengan metode hidrotermal, yaitu dengan cara mereaksikan serbuk titania dengan air limbah penyamakan kulit yang mengandung krom di dalam suatu autoklav pada suhu 150 derajat selama 10 jam. Produk yang diperoleh kemudian dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius dan diperoleh produk yaitu titania terdoping krom. Karakterisasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses doping telah berhasil, yaitu dilakukan dengan alat berupa spektrofotometer difusi reflektansi UV visible, difraksi sinar X, mikroskop elektronik, scanning, dan spektrofotometri serapan atom. Uji aktivitas fotokatalis dilakukan untuk degradasi residu amoksisilin, yaitu dengan metode atau dengan teknik batch, dengan cara menyinari suspensi yang terdiri dari fotokatalis titania terdoping krom dan larutan amoksisilin dengan konsentrasi tertentu dalam waktu tertentu. Kemudian amoksisilin dianalisis dengan metode spektrofotometri visible. Hasil penelitian karakterisasi dari fotokatalis tersebut memperlihatkan bahwa titania telah terdoping dengan baik oleh logam krom yang ditunjukkan oleh citra SEM, yaitu munculnya sferis atau partikel baru dibanding titania tanpa doping. Selain itu, data difraksi sinar X juga memperlihatkan bahwa intensitas titania setelah terdoping krom mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan telah terjadi distorsi struktur titania, yang berarti proses doping telah berhasil. Namun
titania, namun krom yang didopingkan semakin tinggi ternyata memberikan intensitas yang juga semakin tinggi dan munculnya puncak baru. Hal ini menunjukkan bahwa telah terbentuk oksida krom yang tidak terdoping. Data yang menguatkan bahwa proses doping telah berhasil adalah spektra dari difusi reflektans yang setelah diolah diperoleh harga energi celah pita. Data tersebut menunjukkan bahwa energi celah pita titania tanpa doping 3,2. Setelah dilakukan doping dengan krom mengalami penurunan, dan penurunan yang paling efektif adalah dari titania terdoping krom dengan kadar krom menengah, yaitu 1:1,5 milimol. Kemudian dilanjutkan dengan data hasil aktivitas, uji aktivitas, yaitu dapat dilihat di sini bahwa proses doping telah meningkatkan aktivitas titania baik di bawah sinar UV maupun visible dibanding titania tanpa doping. Kenaikan efektivitas titania dalam degradasi amoksisilin di bawah sinar UV dibanding titania tanpa doping adalah karena adanya dopan bisa mencegah rekombinasi, sehingga radikal hidroksil yang merupakan spesies pendegradasi menjadi meningkat. Kemudian kenaikan di bawah sinar visible terjadi karena adanya doping telah meningkatkan aktivitas TiO2 dalam menyerap sinar visible dan dengan sendirinya akan menghasilkan radikal oksida yang lebih banyak. Kemudian dari data pengaruh kadar dopan, yaitu diperlihatkan juga bahwa kadar dopan yang paling baik atau paling tinggi menghasilkan degradasi adalah 1:1,5 yang sesuai dengan data energi celah pitanya. Dari hasil penelitian ini telah berhasil dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan kuartil atau tingkat Q2, yaitu Result in Chemistry yang diterbitkan oleh Elsevier. Nah, hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa doping krom 3 dari air limbah penyamakan kulit telah berhasil menurunkan energi celah pita secara efektif dan meningkatkan aktivitas TiO2 di bawah sinar visible yang signifikan dalam degradasi residu amoksisilin. Efektivitas fotodegradasi dipengaruhi oleh kadar krom sebagai dopan dalam titania, dan kadar krom yang memberikan hasil tertinggi adalah krom dengan fraksi 1:1,5 mol. Kondisi optimal yaitu menghasilkan fotodegradasi amoksilin yang terbaik untuk 10 mg per liter amoksisilin dalam 10 ml larutan diperoleh dengan penggunaan fotokatalis sebanyak 10 mg dengan pH larutan 6 untuk waktu 120 menit. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadek. Pun Mbak. Aku ngomong. Wes Mbak ngono. Itu bisa diedit tak?